إلى حضرة سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وقراباته وذريته أجمعين والتابعين والتابعين والأولياء الشهداء والصالحين خصوصا للإمام قطب المقام سلطان الأولياء سيد الشيخ عبد القادر الجيلاني قطب الأحوال أبي يزيد البستامي قطب العلوم سيد الإمام محمد بن محمد الغزالي سيد الشيخ عبد الله البني صلح المقوى من الله الكريم يتغشاه بالرحمة والمغفرة يعلي درجة الجنة يعد عليه وآل بيتنا وأولادنا ذرياتنا من بركاتهم ومن بركات علومهم وأسرارهم وأنوارهم ومعارفهم وكراماتهم بسر النبي وآل النبي لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربنا هب لنا علما وحكمة توفنا مؤمنين وألحقنا بالصالحين. وسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الأبدين ودهر الداهرين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيبي يا سيدي يا حبيب الله. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana dengan limpahan rahmat, taufik, hidayah, inayah serta riayahnya kita dapat berkumpul kembali di dalam ruangan masjid yang mulia ini dengan satu niat dan tujuan yang sama, yaitu menambah ilmu pengetahuan agama lewat pengajian kuliah ba'dal maghrib yang selanjutnya semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan taufik dan hidayahnya kembali kepada kita sehingga kita dapat mengamalkan apa yang kita kaji pada malam ini. Amin. Bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Pengajian kita pada malam ini yaitu bab yang ke-22 berkaitan dengan masalah menggerakkan jari ketika membaca tasyahud, baik tasyahud awal ataupun tasyahud akhir. Kita sudah memahami bahwa sembahyang itu ada dua macam. Ada sembahyang fardu, yang kedua sembahyang sunat.
baik sembahyang fardu ataupun sembahyang sunat, pastilah ada di dalamnya membaca tasyahud. Ada yang pakai tasyahud awal, ada yang hanya tasyahud akhir. Tasyahud awal itu adalah bagian daripada sunat ab'ad. Adapun tasyahud akhir itu adalah bagian daripada rukun sembahyang. Alfazut tasyahudi berkaitan dengan lafaz tasyahud. Yang masyhur adalah, yaitu yang sering kita baca walaupun ada riwayat yang lain. Yang berbeda hanya susunannya. At-tahiyatul mubarakatus salawatu thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullah wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dalam bahasan fikih, dan ini masuk dalam bab ini, yaitu sunat seseorang di dalam sembahyang ketika membaca tasyahud pada kalimat illallah, asyhadu alla ilaha illallah, itu sunat tangan itu digerakkan, diangkat. Asyhadu alla ilaha illallah, itu diangkat. Nah, inilah bab yang dibahas masalah mengangkat ini, dalil dan keterangannya. Namun sebelum kita masuk kepada pokok pembahasan itu, karena masih terkait dengan hal itu, kita bahas sedikit masalah alfazut tasyahud, lafaz tasyahud. Lafaz tasyahud ini adalah hasil daripada perjalanan Isra Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam sebuah riwayat dijelaskan, ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diisrakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, itu namanya Isra. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa ada di Palestina. Dari Masjidil Aqsa ada yang disebut dengan Sakhratun Azimah, ada batu besar, saksi sejarah. Sampai sekarang masih ada. Dari sanalah Rasulullah Mi'raj. Mi'raj itu artinya naik. Naik ditemani Jibril dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, sampai Mi'raj ditemani oleh Jibril. Naik langit pertama, naik langit kedua, langit ketiga, langit keempat, langit kelima, langit keenam, sampai langit ketujuh. Berikut ke Mustawan, berikut ingin ke Sidratul Muntaha. Sebelum ke Sidratul Muntaha, Jibril berkata kepada Rasulullah, "Ya Muhammad, wahai Muhammad,
aku cukup ingat sini. Kada kawa lagi menemani engkau perjalanan yang selanjutnya. Wa ma minna illa maqamun ma'lum. Kami sudah ditentukan Allah sampai di mana tempat yang sudah ditentukan. Ingat sini aja kemampuan kami dan ditentukan Allah. Ingat sini aja. Namun baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkeinginan Jibril terus menemani Nabi. Faqala ya Jibril sir ma'i. Wahai Jibril, teruslah engkau berjalan bersamaku. Atas desakan Rasulullah, cobalah Jibril melanjutkan perjalanan, melangkah kembali. Tapi ternyata begitu mau maju ke tahap perjalanan berikutnya, Jibril terpulanting. Jibril terpulanting. Kada sanggup. Kenapa ya? Kenapa? Ada pembahasan yang mungkin agak halus lah. Ini agak halus. Rasulullah menuju hadrat Allah. Bukan Rasulullah itu di atas aras lah, salah. Ini kebetulan perjalanan lahiriahnya kayak ini, bukan berarti Allah Ta'ala di atas. Ingin menuju hadrat Allah yang laisa kamitslihi syai'un, untuk menembus dinding, atau bahasa tasawuf ngarannya hijab. Itu kada puluhan hijab lagi, tapi sekian ratus hijab yang harus ditembus seseorang. Dan hijabnya itu, dindingnya itu bukan dinding seperti kita beton, dinding kain atau dinding papan, kada. Dinding itu ada dua. Satu ngarannya hijabu zulmatin, dinding kegelapan atau dinding gelap. Yang kedua hijabu nurin, dinding nur. Coba kita membuktikan bahwa gelap itu adalah dinding, nur itu adalah dinding atau hijab. Kita buktikan. Blok lampu nih kita mati. Tidak ada seberkas pun cahaya, jangankan sintar, korek api pun tidak ada. Ulun yakin biar untuk menembus ke muka itu sulit. Kita nih ke tempat berwudu situ, lampu nang mati kada di cahaya tu, kawalah menembus, kada kawa ujar. Jangan hendak berjalan ke situ. Ini aja behinak angal ini jar. Kan ada orang nang kada sanggup behinak kalau nya lampu mati itu rasa kada kau behinak. Jangan hendak menembus ke tempat berwudu sana. Ini berjalan 10 meter aja kada kawalah, kada sanggup. Padahal kada apa-apa, kada ada dinding kain, kada ada dinding papan, kada ada apalagi dinding beton, kada. Cuma ini ngarannya hijabu zulmatin, hijab zulmah.
Ini awak kita nih, awak kita kadang-kadang menembus. Nah, belum kalau orang kisah rohaniah, orang rohaniah, berarti sama aja. Rohnya ini harus menembus zulmah. Kawa kada roh menembus kegelapan ini. Bahapal kada, engkada lebih isi nur kada kawa. Nah, ini namanya hijabu zulmatin, dinding gelap, sulit menembus. Di sisi zulmah nih, di sisi akhirnya hilang, lalu timbul ngarannya hijabun nurin, hijab dinding nur. Memang cahaya itu bisa menjadi dinding, iya. Kita ambil contoh. Kalau ini kan cahaya biasa. Coba kita bermobil, kah bersepeda motor. Datang di muka surut cahaya nih, surut cahaya begitu terang. Karena kaca mobil kita tuh kacaan tuh karena tarang sinar cahaya nih, kira-kira mobil kalau berjalan lah, yakin kada? Kita mohon maaf kadang-kadang bermobil, sepeda motor aja, cahaya sepeda motor diangkat, mungkin bahasanya nang jauh itu karena kaca mobil kadang-kadang pesarik tuh, iya kada? Sarik tuh. Kenapa? Karena silau. Itu hanya cahaya biasa. Nah, sekarang kalau nur cahayanya itu sorot, kawalah kita nembus. Nah, ada dindingnya kah? Beton? Kada. Ada dindingnya kah? Papan? Kada. Bahkan apa kada kau berjalan tuh cahaya nang menghalangi. Nah, lalu itulah disebut hijabun nurin, dinding berupa cahaya. Jibril itu nur, karena malaikat itu kan diciptakan daripada nur. Latifatun nuraniyatun tatasyakkalu bi ashkalin mukhtalifatil hasanah. Itu malaikat. Malaikat itu ajsamun latifah, makhluk halus. Jasadnya itu halus. Kenapa halus? Kada kawa kita raba. Nah, kada kawa diraba, nah kada kawa halus artinya. Nuraniyatun, cahaya. Cahaya ini halus, kada kau dipegang bendanya. Namun tatasyakkalu bi ashkalin mukhtalifatin, mereka bisa berubah bentuk. Cahaya itu paling nyaman merubah bentuk. Kita bayanganlah cahaya itu kalau berubah bentuk bi ashkalin mukhtalifah, dengan bentuk yang berbeda tapi yang bagus. Itu malaikat. Jibril itu nur, sudah cahaya, tapi cahaya ini kalah dengan hijab nur ini juga. Ini kita sintar, datang sorot, kalah kita, kalah, tapulanting kita, ya ada, tapulanting. Nah, ini ngarannya hijab nur. Makanya Jibril kada kawa menembus. Jibril itu nur, dindingnya ini cahaya juga, tapi nur Jibril kalah daripada lawan hijab ini tapulanting Jibril. Siapapun kada kawa menembus hijab menuju hadrat Allah itu
yang berupa hijab nur itu kecuali orang yang disebut dengan aslun nur, orang yang asal nur itu sendiri. Aslun nur atau aslu kullin nur, semua cahaya, semua nur itu adalah berangkat atau berasal daripada nurnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maulah kalah kada mau, karena cahaya yang ada ini dari sini kita ambil bukti. Apa? Salah satu keistimewaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah itu la yurazilluhu. Rasulullah itu kadada bayangannya. Yang kita bingung bayangan. Bayangannya ada kadada? Ada. Rasulullah kadada. Kenapa? Kadada banyak pahamannya. Pahaman nang ringan adalah nur Rasulullah tidak bisa dikalahkan oleh cahaya matahari. Matahari itu kan mengeluarkan cahaya nur, tapi aslun nur, cahaya matahari ini berasal daripada nur Rasulullah. Maulah kalah kada mau. Nah, karena cahaya Rasulullah, nur Rasulullah ini asal dari semua nur, termasuk nurnya matahari, maka matahari kada bisa memanasi Rasulullah, maka matahari tidak bisa membuat Rasulullah ada bayangannya. Ada bayangan. Itu bukti bahwa kalah nur nang kaya apa aja kalah, karena Rasulullah lah aslu kullin nuri, asal dari semua nur. Sudah Jibril berpuat bahalus, awak Jibril itu tepulanting bahalus. Sudah Muhammad kada kawal dikarasi. Sudah kami ini ditentukan hingga sini, dipaksa kayak apapun kada sanggup. Kada sanggup. Ini bedanya. Padahal apa ya? Rasulullah yang membawai kada sanggup. Maka unggah itu Rasulullah sendirian menghadap Allah Jalla Jalaluh yang laisa kamislihi syai'un. Namun sebelum Rasulullah melangkah berikutnya, Jibril berpesan, Muhammad, apabila engkau sampai ke hadirat Allah, berilah penghormatan kepada Allah. Apa penghormatan itu? Penghormatan itu bahasa Qur'annya atau bahasa Arabnya adalah at-tahiyyat. Tahiyat itu penghormatan maknanya. Dalam Quran, dalam Al-Quran, wa idza huyyitum bitahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Fa idza huyyitum bitahiyyatin, apabila kalian diberi penghormatan dengan satu penghormatan. Nampak? Contoh,
Tahiyatum minna, kata Rasulullah, penghormatan di dalam agama kita assalam, mengucap salam. Jadi kita mengucap salam dengan orang itu tahiyat, artinya penghormatan. Ketika orang memberi salam melawan kita, berarti orang itu menghormati kita. Idza huyyirtum bi tahiyyatin, apabila kalian diberi satu penghormatan, fahayyu bi ahsana minha, maka balaslah penghormatan yang lebih bagus. Balas penghormatannya yang lebih bagus. Kalau penghormatannya itu berupa salam, assalamualaikum, maka jawablah waalaikumsalam warahmatullah. Belebih. Karena balaslah yang lebih bagus, belebih. Bila orang memberi salam assalamualaikum warahmatullah, penghormatan, lebihi penghormatan kita kepada dia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apabila orang memberi penghormatan kepada kita dengan ucapan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ujar Abdullah bin Abbas, jawab waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh wa maghfiratuh. Lebih balasannya. Bila kada aurudduha, atau balas setimpal. Bila kada pas-pasan barang. Bila orang assalamualaikum, waalaikumsalam, setimpal aja itu tuh. Tapi bila kita berlebih, hebat kita tuh. Nah, kembali masalah kita, tahiyat. Salam itu tahiyat, penghormatan. Berarti tahiyat, kita baca tahiyat loh, itu tahap penghormatan artinya. Muhammad, apabila engkau sudah sampai di hadirat Allah, berilah penghormatan kepada Allah. Berangkat Nabi, berangkat. Sampailah ke hadirat Allah yang laisa kamitslihi syai'un. Napa Nabi duduk bersimpuh, penghormatan. Nang kaya apa duduknya? Persis nang kaya kita duduk tasyahud awal. Nabi itu duduk bersimpuh nang kaya tasyahud awal. Ini di hadirat Allah. Mulailah Nabi memberi penghormatan. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Tetap penghormatan Rasulullah. Allah menjawab. Kalamnya tanpa suara, tanpa huruf, tapi Nabi paham. Kalam itu diterjemahkan ke dalam bahasa Arab, jawaban Allah, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullah wa barakatuh. Salam Allah. Lalu Nabi menjawab, assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin. Dialog Rasulullah dengan Allah ini didengar oleh para malaikat. Maka serempak malaikat di langit menggemakkan kalimat asyhadu alla ilaha illallah. Malaikat di bumi mendengar, bergema syahadatullah
mereka serempak malaikat di bumi menggemakkan wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini tinggal dialog berikutnya aja lagi, masuk masalah kita. Ini nang diulah dalam tasyahud akhir, tasyahud awal bacaan ini. Ini ngandung rahasia yang sangat dalam. Coba kita pahami. As-salatu mi'rajul mu'mini. Rasulullah mi'raj jalan. Mi'raj. Hasil mi'raj apa? Berjumpa Allah. As-salatu mi'rajul mu'minin. Sembahyang mi'rajnya orang beriman. Permasalahannya kita berjumpa Allah kan? Nah, ini pembahasan yang cukup dalam. Kita mengambil hikmahnya, kita ambil hikmah sekarang. Di antara perjalanan mi'raj Nabi berada di hadrat Allah dengan duduk bersimpuh. Kita duduklah. Tasyahud akhir duduk, tasyahud awal duduk, bersimpuh di hadrat Allah, beri penghormatan kepada Allah. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Nabi Mi'raj yang mengucap assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullah wa barakatuh Allah. Nabinya adalah ada kan? Ada. Sekarang kita mengucap assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullah wa barakatuh. Nabinya adalah nabinya adalah ini dia. Ujar orang zahir, Nabi kadada. Nabi kadada. Ujar orang ahli fikih. Ujar orang ahli ma'rifat, Nabi ada. Mana buktinya? Bukti itu kan lalu dalilnya. Ini salam lah. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullah wa barakatuh. Salam lah. Salam. Itulah. Bila inya salam dalam satu hadis yang pahamannya ujar Rasulullah, dimanapun umatku berada, apabila dia memberi salam kepadaku, aruddu ilaihi salam, jawab assalamnya, aku jawab salamnya, aku jawab. Ini pasti lalu ujar para ulama sufi, hendaklah ketika orang membaca tasyahud assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullah wa barakatuh, bayangkan, rasakan bahwa Rasulullah menjawab salam kita. Itu bukan perasaan, masalahnya itu pasti dijawab oleh Nabi dengan dalil yang jelas. Permasalahannya kita hanya mendengarkah kadakan. Karena kita kada mendengar, lalu rasakan rasa mendengar. Mau kayak apa aja? Nah, itu dulu rasakan,
bahwa Rasulullah ini menjawab salam kita. Untuk apa kita merasakan? Banyak. Salah satunya itu akan melahirkan perasaan di dalam kita, rasa senang, rasa gembira ketika kita yang penuh dosa dan kesalahan ini, salam kita dijawab. Coba bayangkan dia, betapa kita ini orang yang berlumuran dosa, penuh dengan kesalahan, batamuan lawan orang wali besar, kita memberi salam, dijawab sidin, gembiranya liwar. Ya kan? Cuma ini kadang-kadang melihat, sedangkan ini hanya keyakinan, secara dalil pasti hanya main batin dan perasaan. Rasakan bahwa Rasulullah itu menjawab salam kita karena kita ini penuh dosa dan kesalahan. Senangnya apa? Salam kita ini dijawab oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka hati kita dalam sembahyang gembira, senang. Ini minimal yang kayak ini. Dalam kitab Syarhul Ainiyah karangan Imam Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi, ada di antara walinya Allah Ta'ala yang dibukakan Allah hijab ataupun dinding mendengar jawaban salam inya tasyahud nih, baik tasyahud awal ataupun tasyahud akhir nyendangan. Apabila beliau tidak mendengar, beliau kada terus buliki ulang, Assalamualaikum ayyuhan nabi wa rahmatullah wa barakatuh. Mendengar sudah jawaban Nabi, terus Assalamualaikum wa ala ibadillahis sholihin. Bila Assalamualaikum ayyuhan nabi wa rahmatullah wa barakatuh, sidin gak ada mendengar, baik dengan talinga na ada atau uzunun qalbiyah, hati nang pendengaran hatinya kada mendengar, buliki sidin ulang 2 kali, Assalamualaikum ayyuhan nabi wa rahmatullah wa barakatuh. Kada dengar pulang, buliki ulang, Assalamualaikum ayyuhan nabi wa rahmatullah wa barakatuh. Hanya mendengar jawaban Nabi itu, hanya bertarus Assalamualaikum wa ala ibadillahis sholihin, asyhadu an la ilaha illallah, sampai seterusnya. Kita kada sanggup. Dah kita berduduk kayak ini, saat Assalamualaikum ayyuhan nabi wa rahmatullah, bila hati kita belum menghadirkan Rasulullah, buliki Assalamualaikum ayyuhan nabi wa rahmatullah wa barakatuh, belum juga hati kita merasakan Rasulullah itu menjawab salam kita, buliki lagi sampai perasaan itu ada. Bila sudah ada, yakin dijawab, hanya Assalamualaikum wa ala ibadillahis sholihin. Dialog Isra Mi'raj ada, itu hanya lawan Rasulullah. Kemudian yang kedua, naik ma'rifatnya lebih tinggi. Oh, ternyata Rasulullah hadir. Buktinya dalilnya Assalamualaikum. Napa artinya? Salam atas engkau. Engkau itu jauh ke parakah? Parak. Ada kah kada? Ada. Ngarannya engkau. Salam atas engkau. Ya kada? Ada ini. Makanya bahasa ilmu nahwu
itu qaful khitab. Ada permasalahannya, kita kada melihat. Biar aja supaya kita paham bahwa kita jauh lagi derajat sembahyang kita dengan para orang soleh, para aulia Allah. Namun inya kita kada melihat, rasa akan ujar Imam Ghazali, Rasulullah itu ada di hadapan kita. Kan gitu pulang. Ja rasakan Assalamualaikum ayyuhan nabi wa rahmatullah wa barakatuh. Bila kadada rasa itu jangan terus buliki apa. Assalamualaikum ayyuhan nabi wa rahmatullah wa barakatuh. Hanyar ada rasakan senang gembira. Nah, hanyar betarus assalamualaikum wa ala ibadillahis sholihin. Nah, berikutnya asyhadu alla ilaha illallah. Illallah nih jari diangkat, tapi digenggam dulu dalam fikih itu. Nah kayak ini, nah dalam fikih itu ini tangan ini jangan diurak, digenggam dulu. Nah kayak ini, nah sudah tinggal mengangkat saja, tinggal mengangkat. Jadi asyhadu alla ilaha illallah, mata cangang ke sini. Jadi jangan gitu asyhadu alla ilaha illallah. Oh kada kayak itu. Tangan bergenggam dulu, cuman nih ibu jari ini jangan digenggam, jangan kayak itu, jangan nih, jangan digenggam nih. Cuma jangan juga kayak itu. Wah, ini musim kampanye ini nih. Ya ada orang salah asyhadu alla ilaha illallah. Bah digambar pulang, itu kampanye sembahyang diulah kampanye. Ini rusak karena ini kayak ini aja jarinya. Nah jangan digenggam ibu jari ini nih. Napa jar kapanjangan pian mun ulun jelasakan ini aja ya belum masuk gitu ini. Ini jangan dibuat ini nah. Ini jangan dibuat, jangan digenggam nininya nah. Asyhadu alla ilaha illallah. Nah ini sunnah dalam hukum fikih. Ini nang kita bahas hadisnya. Kata napa ini nang kita penjelasan babnya nih, nang kita bahas nih dalil-dalil hadisnya ini berkaitan dengan nang mengangkat ini habis. Kemudian hadisnya an Ibni Zubair radhiyallahu anhuma ila akhir wallahu alam bisawab. Karena waktu itu dulu yang dapat ulun sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi ulun dan sampian bertahan, dan mudah-mudahan dan berkat kita berkumpul ini Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita, baik dosa zahir ataupun dosa batin, dan mudah-mudahan dan berkat kita berkumpul ini Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita dalam surga dan berkat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana 'allimna yanfa'una wa zidna 'ilma walhamdulillah 'ala kulli hal wa na'udzu billahi min hali ahli an-nar. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah wal mu'afata ad-da'imah fid din wad dunya wal akhirah. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum